Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam memahami proses kajian hadis tematik, diperlukan mencermati sebuah hadis untuk mengetahui keilmuan-keilmuan yang terdapat di dalam hadis tersebut. Yang pertama yakni hadis tentang air dua kula. Dalam riwayat Abu Daud nomor hadis 63 disebutkan, haddatsana Muhammad bin Al-Alaq wa Uthman bin Abi Syaibah wal Hasan bin Ali wa ghairuhum qalu haddatsana Abu Usama Anil Walid bin Kathir an Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair an Abdullah bin Umar an abihi qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ma'i wa bayanubahu min dawab wan wasiba' faqala idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabath. Artinya yakni telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Alaq dan Uthman bin Abi Syaibah dan Al-Hasan bin Ali dan yang lainnya. Mereka berkata telah menceritakan kepada kami Abi Usama dari Al-Walid bin Kathir, dari Muhammad bin Ja'far Al-Zubair, dari Abdullah bin Umar dari ayahnya. Dia berkata Rasulullah SAW tentang air dan lokasi air yang didatangi binatang melata dan binatang buas, maka Rasulullah SAW bersabda, apabila air itu dua kula maka ia tidak najis. Kemudian hadis yang kedua ini menjelaskan tentang ketentuan air najis. Disebutkan di dalam riwayat Ibnu Majah nomor hadis 521, yakni haddatsana Mahmud bin Khalid wal Abbas bin Al-Walid Dimashqiyani qala haddatsana Marwan bin Muhammad qala haddatsana Rishdin qala ana Muawiyah bin Shalih an Rashid bin Sa'ad an Abi Umamah Al-Bahili qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yanjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, yang artinya yakni telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid dan Abbas bin Al-Walid Ad-Dimashqi, keduanya berkata telah menceritakan kepada kami, Marwan bin Muhammad berkata telah menceritakan kepada kami, Rishdin berkata telah memberitakan kepada kami, Muawiyah bin Shalih dari Rashid bin Sa'ad dari Abu Umamah Al-Bahili, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya air tidak bisa menjadi najis karena sesuatu kecuali bila merubah bau, rasa, dan warnanya. Dari kedua hadis tersebut terdapat satu keilmuan primer, yakni ilmu mukhtalif al-hadis. Fungsi dari ilmu mukhtalif al-hadis ini yakni yang fokus pada kajian matannya, yakni isi hadisnya, yang pertama tentang air dua kula, yang kedua tentang air najis, itu secara tersurat seperti berseberangan atau bertolak belakang antara kedua hadis tersebut. Namun secara makna tersiratnya kedua hadis tersebut dapat dipadukan antara dua kula dengan air najis. Melalui ilmu ini, pengkaji hadis dapat memahami kedua hadis tersebut tidak saling bertentangan, namun bisa dipadukan. Sebab simpulan dari dua hadis tersebut yakni air dua kula itu tetap suci meskipun kejatuhan najis, namun dikecualikan jika merubah warna, rasa, dan baunya, maka air dua kula ataupun lebih itu menjadi najis. Nah, di dalam keilmuan primer kajian hadis ya, terdapat tiga keilmuan, yakni yang pertama kajian sanad dan takhrij, yang kedua kajian matan, ilmu gharib al-hadis, dan yang ketiga yakni ilmu mukhtalif al-hadis dan mushkil al-hadis. Selanjutnya yakni hadis tentang perempuan menjadi pemimpin dianggap tidak pantas karena tidak memenuhi kapabilitas sebagai seorang pemimpin. Dalam riwayat Al-Bukhari nomor hadis 4425 disebutkan, haddatsana Uthman bin Al-Haytham haddatsana Auf anil Hasan an Abi Bakr qala laqad dafa'ani Allahu bi kalimatin sami'tuha ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamal ba'da ma kittu an al-haqqa bi ashabil jamal faqatila ma'ahum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla Faris qad balagu alaihim binta Kisra qala la yaflaha qaumun walau amrahum imra'atan.
Artinya telah menceritakan kepada kami, Utsman bin Al-Haytham telah menceritakan kepada kami, Auf dari Al-Hasan dari Abu Bakrah, dia berkata, sesungguhnya Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW, yaitu pada waktu perang Jamal. Tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta, lalu aku ingin berperang bersama mereka. Dia berkata, tatkala sampai kepada Rasulullah SAW bahwa penduduk Persia telah dipimpin oleh seorang anak perempuan putri Raja Kisra. Beliau bersabda, suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang wanita. Hadis ini terikat dengan keilmuan sekunder kajian hadis tematik, yakni perspektif sosio-historis, yang mana hadis ini tidak bisa lepas dari peristiwa dan keadaan masyarakat pada masa tersebut. Pada abad ke-9 Hijriah sempat terjadi kekacauan dalam kekaisaran Persia, sampai terjadi perebutan kekuasaan sampai menyebabkan putra mahkotanya terbunuh, sehingga buaran putri Syahrawai ini diangkat sebagai ratu. Nah, peristiwa pengangkatan ratu ini menjadi polemik pada masa itu, sebab dinilai menyalahi tradisi, perempuan pada saat itu masih dianggap sebelah mata dan dianggap tidak memenuhi kualifikasi atau kapabilitas sebagai seorang pemimpin, sehingga pada masa tersebut pemerintahan tidak akan berjalan secara optimal dan pasti akan mengalami kehancuran. Nah, hadis ini dengan perspektif sosiohistoris, yang mana dalam keilmuan sekunder terdapat 3 perspektif, yakni perspektif sosiologis, perspektif historis, dan yang terakhir yakni perspektif sosiohistoris. Nah, dari contoh hadis ini jika dikorelasikan dengan kontemporer, dengan masa kontemporer ini tidak bisa, sebab pada masa ini perempuan sudah tidak dipandang sebelah mata lagi, dan beberapa perempuan juga memenuhi kualifikasi sebagai seorang pemimpin, sehingga jika pada masa ini hadis ini digunakan sebagai dalil tidak dibolehkannya perempuan sebagai pemimpin, maka tidak bisa, sebab hadis ini hanya bisa digunakan pada masa kekaisaran Romawi saja, atau memang jika perempuan tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai seorang pemimpin. Dengan demikian, dalam proses kajian hadis tematik memang terdapat keilmuan primer dan keilmuan sekunder yang tidak bisa lepas dari suatu hadis. Seperti halnya hadis tadi yang saya sebutkan, yakni tentang air 2 kula dan air najis, dan juga tentang seorang perempuan yang menjadi seorang pemimpin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.